Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan berbincangkan, yaitu tentang safari politik Anies, yaitu ditolak di sejumlah daerah. Ternyata nggak bikin Anies terpojok, justru lawan politik harus hati-hati, kata pengamat. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, calon presiden capres Partai Nasdem Anies Baswedan harus menghadapi banyak rintangan dalam perjalanan karir politiknya menuju pemilu 2024, termasuk mendapat penolakan akan kedatangannya di sejumlah daerah seperti Aceh dan Solo. Terbaru, sekitar 20 orang yang mengatasnamakan masyarakat kota Solo (MKS) menggelar aksi demo sambil membentangkan poster bertuliskan penolakan terhadap Anies. Tolak kampanye politik terselubung Anies Baswedan. Begitu bunyi salah satu poster yang dibentangkan demonstran. Aksi mereka berlangsung kurang dari 30 menit. Sebelumnya Anies juga sempat didemo saat berkunjung ke Aceh beberapa waktu yang lalu. Peristiwa itu hampir sama seperti di Solo, dilakukan sekelompok orang yang tidak diketahui asal usulnya. Nah ini ya, jadi catatan ya, kadang ini bisa jadi mobilisasi orang yang kontra terhadap Anies atau lawan politik Anies Baswedan. Nah seperti ini bisa juga dilakukan ya, teguran ya pada, dan ini terkait dengan tentu saja yang mempunyai wewenang adalah Bawaslu ya. Hanya saja pesannya sama, menolak kedatangan Anies yang diduga sedang melakukan safari politik. Kami menolak kampanye Anies penuh tipu, Nasdem penipu, KIP, Komisi Independen Pemilih Aceh tindak tegas Partai Nasdem karena belum masa kampanye. Demikian tulisan di poster tersebut. Penolakan terhadap Anies juga terjadi di Yogyakarta. Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anies bertebaran di sepanjang jalan Kutu Asam dan Dengung, Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Momen itu terjadi ketika Anies akan menghadiri deklarasi Forum Ka'bah Membangun Rabu 16 November 2022 lalu. Dalam salah satu spanduk bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang, disertai tulisan orang munafik membawa agama untuk politik. Seperti halnya di Jogja, spanduk berisi penolakan kedatangan Anies tersebar di Ciamis Sabtu 19 November 2022. Diketahui isi spanduk penolakan Anies Baswedan mengatasnamakan Forum Santri Kabupaten Ciamis menggugat. Spanduk itu bertuliskan menolak Anies Baswedan, Anies bapak politik identitas, jualan agama, dan ayat. Namun sayangnya, upaya menghadang kehadiran Anies tergolong sia-sia. Masa pendukung Anies tetap tumpah ruah. Di Solo, Anies malah jadi primadona. Meski dikenal kandang banteng, mantan Mendikbud itu tetap jadi rebutan foto emak-emak. Bahkan bapak-bapak juga rela antri menunggu gantian foto bareng dengan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Di Aceh lebih luar biasa lagi, masyarakat sangat antusias menunggu kehadiran Anies. Mereka rela menunggu di Masjid Raya Batur Rahman, titik pertama setibanya Anies di Aceh. Setibanya Anies di masjid yang menjadi ikon Banda Aceh itu langsung disambut lautan massa. Padahal waktu itu Anies tiba di masjid tersebut usai massa melaksanakan sholat Jumat. Penolakan terhadap Anies malah menimbulkan simpati. Survei teranyar Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) menunjukkan elektabilitas Anies mengalami tren peningkatan usai dideklarasikan Nasdem. Anies meraup suara sebesar 28,1%, alias meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 25,1%. Senada dengan SMRC, lembaga survei Carta Politika juga mencatatkan hal sama. Hasil survei terbaru dari Carta Politika menempatkan Anies posisi kedua. Elektabilitas Anies mengalami tren peningkatan, menggeser posisi Prabowo Subianto dari posisi peringkat kedua pada periode September hingga November 2022. Pada periode ini, elektabilitas Anies meningkat dari 20,6% menjadi 23,1%. Sementara elektabilitas Prabowo mulai menurun dari 24,4% menjadi 22%. Anies terus menduduki peringkat kedua hingga Desember ini. Apa kata pendukung Anies soal adanya demo-demo penolakan Anies di daerah? Ketua Relawan Perubahan Kamaludin Anu menilai aksi unjuk rasa menolak kedatangan Anies sebagai hal biasa dalam demokrasi. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka, apalagi memaksakan untuk mendukung Mas Anies di Pilpres 2024, tutur Kamarudin kemarin. Yang menegaskan relawan perubahan mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk menilai aksi penolakan kepada Anies.
Relawan perubahan meminta masyarakat menjaga suasana yang kondusif menjelang pemilu 2024. Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai sikap Anies yang pantang mundur meski sering ditolak justru berdampak positif baginya. Kalau menguntungkan tidak, tapi minimal Anies jadi diperbincangkan. Lawan politik Anies harus hati-hati. Narasi Anies sebagai sosok yang dianggap penuh masalah justru bisa membuat insentif elektoral karena bisa diubah menjadi didolimi, tegas Agung kepada rakyat merdeka kemarin. Ya itu ya sobat sekalian ya, jadi konstelasi politik yang begitu panas di grassroots tentang penolakan di berbagai daerah, dan terakhir terjadi penolakan di Solo yang mengatasnamakan MKS atau Masyarakat Kota Solo melakukan aksi demo membentangkan poster penolakan terhadap Anies. Jadi satu hal tentu saja itu sah-sah saja apa yang dilakukan oleh perwakilan ya, nggak tahu itu masyarakat mewakili atas nama siapa, apakah benar-benar mengatasnamakan masyarakat Kota Solo sebagai mayoritas atau hanya segelintir orang yang dimobilisasi untuk tujuan dalam tanda kutip ya menyurutkan dukungan kepada Anies ya. Tapi satu hal ya, masalah psikologi masyarakat Indonesia ini ketika mendapatkan penentangan ini jangan salah ya, justru kecenderungannya tidak malah menurun, malah justru akan menaikkan popularitas orang tersebut karena dalam tanda kutip merasa didolimi. Nah ini karena kita harus melihat posisi psikologis masyarakat Indonesia yang seperti itu ya. Jadi narasi-narasi yang disampaikan ya, misalnya tentang isu mencuri start kampanye itu sudah jelas ya, aturannya sudah ada bahwasanya tahapan pemilu itu akan dimulai setelah ada pendaftaran, dan pendaftaran itu masih lama ya, yaitu Oktober 2023, yaitu sekitar 10 bulan ya, 10 bulan ke depan. Dan seseorang itu ya, dan ini tidak melihat Aniesnya ya, tetapi siapa saja ketika seseorang itu belum mendaftar, dan tentu saja tidak bisa dikatakan seseorang itu melakukan kampanye ya, ataupun kalau melakukan kampanye itu tidak melakukan pelanggaran aturan dari yang melaksanakan pemilu yaitu KPU dan juga Bawaslu. Dan ini terus-menerus yang juga disampaikan oleh Ketua KPU sendiri yaitu Hasyim Asyari, yang sudah menyampaikan bahwasanya ketika apa yang dilakukan oleh Anies itu bukan siapa-siapa gitu ya. Dan ini harus dipahami oleh masyarakat luas ya, dan ini harusnya menjadi tugas dari KPU untuk menjelaskan kepada publik terkait aturan pemilu yang harus ditegakkan. Apa itu? Yaitu aturan tentang tahapan pemilu itu sendiri. Bahwasanya pemilu itu baru akan dibuka pendaftaran capresnya Oktober 2023, itu satu. Yang kedua, tentu saja ketika aturan itu pendaftaran belum dibuka, seseorang itu tidak terikat terhadap aturan tersebut ya. Ya, bayangkan seseorang itu dilaporkan ke Universitas Indonesia ya, tapi yang bersangkutan belum mendaftar ya, otomatis tidak terikat dengan universitas tersebut. Nah ini juga sama seperti yang terjadi ya terkait Anies. Ketika Anies belum tercatat sebagai resmi ya, sebagai capres bakal calon presiden, dan itu memang belum ya, masih jauh, karena deklarasi koalisi perubahan ya itu juga belum dideklarasikan, otomatis dalam hal ini Anies sebagai free agent ya, free agent yang bisa melakukan keliling Indonesia. Dan lebihnya lagi Anies tidak menjabat ya salah satu pun jabatan publik gitu ya. Jadi benar-benar seperti ya masyarakat biasa ya. Dan itu misalnya apakah dia dipersepsikan orang yang akan menjadi capres itu persoalan lain ya. Tetapi yang secara legal harus diakui bahwasanya Anies itu belum secara resmi ya terdaftar sebagai peserta calon
presiden. Nah, itu harus dipahami. Dan itu sudah clear disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dalam perbincangannya di di channel YouTube yang lain. Itu menyatakan Anies bukan siapa-siapa, dan ketika melakukan safari itu berhak untuk melakukan aktivitas untuk keliling dan juga melakukan sosialisasi kepada rakyat. Nah, ini juga menjadi penegasan seharusnya kepada orang-orang yang kontra terhadap Anies, ya. Dan ini juga harus ditegakkan tentang aturan-aturan tentang pemilu, ya. Kadang diskriminasi di saat ini itu berhembus kencang, ya. Di satu sisi orang itu ketika tercatat status sebagai oposisi, ya, dari kekuasaan, itu sangat mudah sekali, ya, proses, ya, tentang isu-isu yang mendera orang tersebut, misalnya tentang isu curi start kampanye, ya. Kemudian juga ketika laporan itu disampaikan oleh civil society itu langsung diproses. Di satu sisi, ya, orang melakukan pelanggaran itu yang dilakukan oleh sekutaran istana itu tidak dilakukan diproses apapun, gitu, ya. Padahal yang dilakukan misalnya itu masih menjabat ataupun memegang jabatan publik. Misalnya, ya, Prabowo itu melakukan safari politik, ya. Dan itu tentu saja kalau tidak berkaitan dengan masih menjabat, patut diduga, ya, bisa melakukan pelanggaran yang sifatnya abuse of power, ya, melakukan pelanggaran dengan memakai jabatan publik, ya. Ini kan jelas-jelas pelanggaran, ya, yang harus disikapi serius daripada dalam satu sisi Anies yang tidak memegang jabatan apa-apa yang terus-menerus dipermasalahkan. Nah, tentang misalnya momen ketika Anies mendeklarasikan menghadiri deklarasi Forum Ka'bah Membangun, ya, 16 Februari, dalam salah satu spanduk bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan orang munafik, ya. Nah, ini kan seharusnya membawa agama untuk politik. Nah, ini yang seharusnya bisa diproses karena melakukan yang sifatnya dalam tanda kutip, ya, black campaign, ya, dan memang untungnya, ya, Anies itu tidak begitu banyak untuk menanggapi orang-orang seperti ini, ya, karena yang main adalah akal sehatnya, ya. Jadi hal-hal seperti itu hal biasa. Dan yang paling harus menjadi perhatian tentu saja satu hal, ya, dengan adanya penolakan, ya, penghadangan, ya, kemudian juga hal-hal yang menghalangi seseorang untuk terhadap kampanye seseorang yang mempunyai masa dukungan besar, ya, justru ini tidak akan ngefek, ya. Nah, itu terbukti ketika penolakan itu terus-menerus berdatang. Justru ketika Anies itu melakukan kunjungan setelahnya, sambutan antusiasme dari masyarakat yang ada di daerah itu justru malah berjibun, ya. Jadi ini useless, ya, sia-sia saja melakukan penolakan, ya, ataupun narasi opini yang menjelekkan Anies. Justru itu akan mendorong elektabilitas seseorang itu, maka malah, ya, Anies itu akan menjadi meningkat lagi, ya. Misalnya apa yang dilakukan survei yang disampaikan oleh SMRC. Nah, SMRC ini menilai, ya, hasil surveinya terdapat peningkatan, ya, meskipun kita ketahui sampai kapanpun SMRC itu tidak akan bisa memenangkan Anies karena lebih condong memilih dukungan kepada Ganjar. Tapi ini menjadi indikasi, gitu, ya, ketika seseorang itu dilakukan penghadangan dalam tanda kutip, justru itu tidak akan mengefek dan lebih akan cenderung, ya, menaikkan elektabilitasnya, ya, karena faktor psikologi masyarakat yang ada di Indonesia, gitu, ya. Ketika seseorang itu ditekan, akan dianggap sebagai didolimi atau playing victim.
Nah, apakah ini akan terus-menerus dilakukan ya terhadap penghadangan Anies ya, black campaign kepada Anies? Justru ya, kembali lagi yang disampaikan oleh Bang Ahmad justru akan lebih menguntungkan Anies dan akan menaikkan elektabilitas Anies itu sendiri. Jadi lebih harus berpikir lebih kreatif dalam hal lebih menyampaikan narasi daripada black campaign yang justru akan merugikan ya, dan juga akan menaikkan elektabilitas Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.